Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Ya, eh, selamat datang ya di kegiatan workshop. Ya, saya sebagai moderator, sebagai MC, dan juga sebagai narasumber ya di kegiatan hari ini. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai, di sini yang pernah pegang JavaScript atau yang pernah belajar JavaScript boleh apa ya, acungkan tangan atau apa gitu ya, atau yang nggak JavaScript apa ya, PHP lah ya, PHP. Kalau misalkan JavaScript belum pernah, PHP barangkali ada yang pernah belajar PHP sebelumnya, atau enaknya bikin polling aja ya. Oh, PHP cukup banyak ya. Oke, siap. Oke, PHP cukup banyak. Oke, saya sambil share screen ya. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lain masuk juga ya. Kita coba apa namanya, lihat dulu ini datanya, data peserta. Ini saya tutup ya nama-namanya. Cuman di sini mungkin saya pengen coba baca mengenai why ya, kenapa rekan-rekan mengikutin gitu ya kegiatan ini. Nah, ini kebanyakan memang pengen belajar Node.js ya. Pengen belajar Node.js, terus menambah ilmu dan teman. Ini ada yang panjang nih. Melihat bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama, lebih paham mengenai MQTT Node.js. Oke, nggak apa-apa. Nanti di materi itu ada ya, ada penjelasan dulu tentang MQTT dan Node.js. Jadi tidak usah khawatir ya bagi yang baru. Ya, menambah skill, ingin Node.js nih rata-rata berarti rekan-rekan di sini masih baru ya atau masih masih baru belajar di MQTT. Ingin belajar Node.js buat kuliah. Ya di kuliah saya lupa ya, dulu di kuliah saya belajar Node.js kayak. Tapi saya dulu tuh belajar PHP ya, PHP, Laravel, Node.js lupa saya belajar apa enggak ya. Menambah skill dan pengetahuan tentang dunia robot. Oke, tapi mungkin di materi ini lebih ke IoT ya, kita lebih ke IoT dulu. Ingin memperdalam JavaScript, oke. Koneksi bidang, ya IoT itu industrial IoT ya. Mendalami robotika, oke. Ya rata-rata sama ya yang ingin belajar. Belajar Node.js masih buta bahasa program dan untuk mengerjakan di kampus belum bisa. Harusnya sih belajar dulu basicnya dulu ya kalau masih belum ini, tapi nggak apa-apa kok. Sebetulnya nanti kalau rekan-rekan di sini ada yang udah biasa pakai Arduino, nah JavaScript tuh sebetulnya sama ya. Maksudnya secara sintak dia mirip-mirip gitu ya. Karena kan bahasa C itu bahasa apa tuh ya, bahasa dewa ya, bahasa dewanya bahasa pemrograman gitu ya. Jadi teman-teman belajar Arduino, belajar sintaksi itu rekan-rekan semua udah mempelajari ibu gitu ya, ibu dari semua bahasa pemrograman yang ada gitu ya. Ya setidaknya yang mirip-mirip lah ya, kayak JavaScript kan mirip-mirip sama si, terus apa lagi? PHP mirip-mirip ya, Golang mirip-mirip. Flutter itu apa, Dart ya, Dart mirip-mirip. Jadi rata-rata kebanyakan itu bahasa pemrograman itu kebanyakan mirip-mirip bahasa C gitu. Gitu. Oke, ini kurang lebih ada 200 ya, 200 lebih yang ikut, mungkin di sini cuma 81 nggak apa-apa ya. Oke, rata-rata sama ya. Baik, mungkin kita mulai aja nggak apa-apa. Kita mulai dulu aja. Ini slide-nya nanti akan saya share ya. Nanti akan saya share ke rekan-rekan. Hmm, ya, nanti saya share ya. Ini kalau mau di-share sekarang juga boleh deh. Saya share sekarang aja. Nah, silahkan barangkali mau sambil lihat-lihat sambil saya. Bentrok lomba Agustus. Iya, malam-malam ya, berarti lomba Agustusan. Oke, kita mulai aja nggak apa-apa ya.
Ini juga sambil kita anggap kita sambil ngerayain Agustusan aja ya. Karena besok tanggal 17 ya, saya baru sadar besok tanggal 17. Dan sebetulnya ini ulang tahun ulang tahun juga buat kelas robot dan udah ke 10 tahun, tapi mungkin lebih tepatnya untuk kelasrobot.com ya, untuk websitenya gitu ya. Dan sebetulnya saya pribadi ya, kalau di kalau apa tuh ya di penulisan gitu ya nggak banyak ya. Paling ada pernah ikut ikut nyantumin jurnal, lupa dulu tentang apa ya. Pokoknya ada diikut sertakan sama dosen, eh, jurnal apa gitu. Jadi kalau teman-teman ngecek di Google Scholar, nggak begitu banyak ya. Kalau buku ada, saya sempat ikut barengan bikin buku, tapi memang tidak sebanyak itu. Tapi kalau rekan-rekan buka di Google Scholar, kemudian tulis nama Ajang Rahmat gitu ya, itu kemungkinan ada banyak ya. Kemungkinan ada banyak nama saya. Karena kenapa? Karena saya nulis kelasrobot.com ini udah dari tahun 2014 ya. Udah dari 20, dan biasanya yang bikin jurnal itu dia nyari citasinya di website ini gitu ya. Kayak yang bikin jurnal apa gitu atau bikin skripsi atau apa, itu mereka nyari citasinya dari kelasrobot.com gitu ya. Dan saya tidak bisa menyalahkan mereka ya, tapi saya merasa bersalah karena sebetulnya nulis 2014 itu di masa-masa dimana waktu itu ya masih belajar gitu ya. Jadi bisa jadi isinya ada salahnya gitu ya. Di isinya ada salahnya. Tapi ya kalau ada yang dicantumin citasi kemudian dimasukin begitu aja ya, ya terserah sih ya. Karena kan bukan dari buku ya, tapi dari blog kayak gitu. Oke, jadi kita sekarang akan coba bikin. Ini sebetulnya kemarin sempat bikin plotting juga, bikin apa tuh pom gitu ya, nulis pom. Jadi kira-kira nih enaknya kita bahas apa gitu ya di ulang tahun kelas robot yang ke-10 ini. Nah, ada yang nulis ini gitu ya. Saya lupa namanya siapa ya. Pokoknya ada yang nulis ini. Dia pengen bikin, pengen ada topik untuk membahas, menampilkan dan menyimpan data sensor ke web ya, menggunakan MQTT dan Node.js gitu ya. Sebetulnya Node.js ini nanti akan saya jelasin ya apa itu Node.js. Oke. Nah, baik. Oh, nanti sebelum rekan-rekan mulai ya, ada hardware yang perlu disiapkan. Kalau misalkan nggak punya hardware, nanti bisa pakai Wowi aja, nggak apa-apa ya. Jadi silakan misalkan kalau punya hardware-nya siapin ESP32. Kalau misalkan mau pakai ESP8266 juga itu boleh-boleh saja, nggak masalah ya. Kemudian ada ESP Expansion. Yang penting ada mode relay ya. Kalau nggak ada Expansion ya pakai relay aja. Sama yang terakhir kita nanti coba pakai sensor gas ya. Kalau nggak ada sensor gas, bisa gunakan sensor analog lain ya. Kayak contoh misalkan sensor LDR gitu ya. Kemudian sensor potentiometer juga bisa, itu kan analog juga. Atau bisa gunakan apa ya yang analog itu? Banyak ya sensor yang analog itu, kayak pH sensor kan analog juga ya. Sensor soil moisture buat kelembaban tanah itu kan analog juga. Jadi sebetulnya ada banyak sensor lain yang mungkin rekan-rekan bisa gunakan gitu ya. Selain sensor gas yang intinya pembacaannya secara analog. Kalau nggak punya sama sekali, nggak apa-apa, nanti masih bisa praktek pakai simulator Walkui ya. Untuk software, nah ini harusnya udah diinstal ya karena saya udah nge-share sejak lama ya di grup. Jadi saya minta rekan-rekan untuk menginstal dulu software-software ini. Salah satunya ada Arduino IDE dan mungkin saya lebih merekomendasikan untuk versi 1.8.11 ya, 19. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang pakai versi 2 dan sudah terbiasa pakai versi 2 ya silakan gitu ya. Dalam artian sudah aman dengan, sudah nyaman dengan apa ya, dengan rutinitasnya gitu. Jadi udah tidak menemukan lagi error dan lain sebagainya. Ya boleh silakan nggak apa-apa gitu ya menggunakan versi 2 ya. Saya juga beberapa kali menggunakan versi 2 kok ya. Cuman mungkin biasanya kalau yang baru belajar kemudian nginstal versi 2 itu suka ketemu error-error gitu ya. Yang mungkin ya karena nggak terbiasa aja kan pada dasarnya. Jadi sekali lagi kalau rekan-rekan mau pakai versi 2 dan memang sudah terbiasa gitu ya menggunakan versi 2, sudah nyaman dengan error-error yang terjadi di versi 2 ya diperbolehkan silakan gitu ya. Atau udah jinak lah gitu ya istilahnya, ya boleh silakan, tidak masalah. Kalau saya mungkin nanti praktikum akan menggunakan versi yang ini ya, versi 1.8.19. Kemudian harus nambahin board ya, ESP8266 atau ESP32 ke Arduino IDE. Ini wajib ya karena
ketika kita nginstal Arduino pertama kali itu belum ada library boardnya. Jadi cuman ada board bawaan aja ya Arduino gitu ya dan lain sebagainya. Belum ada untuk board ESP, jadi harus ditambahin dulu. Kemudian yang kedua adalah Visual Studio Code ya, ini untuk coding webnya. Jadi untuk coding webnya aja sebetulnya. Oh, bisa pakai editor lain kayak contoh bisa menggunakan apa tuh namanya? Sublime gitu ya. Notepad++ gitu ya. Atau yang produk-produk dari JetBrains itu kan ada juga ya. Bebas, tapi saya cukup nyaman di VS Code gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya adalah Laragon ya. Laragon ini sebetulnya kenapa kita pakai Laragon ya? Karena Laragon tuh udah paket lengkap ya. Jadi kita kan untuk hari ini kita butuh Node.js ya. Node.js untuk nyimpen nanti kita juga butuh MySQL kan ya atau MariaDB gitu ya. Dan di Laragon itu udah komplit. Jadi sekali install itu udah dapat semuanya gitu istilahnya. Ya udah dapat semuanya. Jadi rekan-rekan udah nggak perlu install apa-apa lagi. Cuman kekurangannya Laragon ini ya hanya untuk Windows ya. Jadi buat rekan-rekan yang tidak punya Windows, yang pakainya nggak pakai Windows ya, misalkan pakai Linux atau pakai macOS, silakan install Sampipi misalkan ya atau apa WAMP ya. Kalau macOS apa MAMP ya mungkin ya namanya. Yang install yang lain aja gitu ya. Tapi biasanya kalau Sampipi itu tidak tersedia Node.js, jadi rekan-rekan harus install terpisah Node.js-nya gitu ya, seperti itu. Kekurangan lainnya adalah di Laragon defaultnya belum PHP MyAdmin ya. Jadi kita harus install dulu ya PHP MyAdmin-nya. Jadi secara default dia belum ada PHP MyAdmin. Dia bawaannya itu HeyDSQL ya. Bawaan dari Laragon ketika pertama install tuh HeyDSQL. Tapi ada cara untuk nambahin dan sebetulnya ada cara mudahnya juga untuk nambahin softwarenya gitu ya. Silakan kalau mau praktikum silakan dipersiapkan gitu ya si apa ya kita nyebutnya lingkungan praktek ya atau environmentnya gitu ya. Silakan disiapkan terlebih dahulu seperti itu. Oke, nah kurang lebih selama 2 sampai 3 jam lah ya. Kita batasin sampai jam 23 lah ya maksimal ya. Minimal mungkin jam 22, maksimal di jam 23 aja nanti. Kalau lebih-lebih dikit ya nanti kita lihat aja ya. Karena ini workshop sekali selesai gitu ya. Tidak mungkin semuanya rekan-rekan langsung jadi jago gitu ya. Dengan mengikuti satu kali workshop bahkan rekan-rekan ngikutin full bootcamp gitu ya. Selama sebulan, selama setahun itu juga belum tentu langsung jadi jago ya. Jadi tapi tetap harus nyari referensi yang lain untuk belajar dan harus praktikum juga yang paling penting gitu ya. Jadi apalagi ini workshop yang cuman beberapa jam aja gitu ya. Tapi setidaknya nanti rekan-rekan masih bisa mempraktekkan gitu ya dan masih ada istilahnya apa ya? Rekan-rekan nggak cuman mendengarkan saya ngomong aja gitu ya. Tapi rekan-rekan juga bisa eh, praktikum, mencoba. Yang penting itu praktikum sebetulnya. Yang penting itu praktikumnya. Kalau misalkan ikut kegiatannya itu sebenarnya nggak penting. Ya, sertifikat penting nggak ya? Mungkin penting ya buat teman-teman yang bentar lagi mau yudisium ya. Itu biasanya dibutuhkan gitu ya. Tapi tetap pada dasarnya yang pentingnya prakteknya gitu ya. Kalau rekan-rekan praktek nanti bisa dapat gitu ya si apa tuh namanya? Bisa dapat, bisa ketemu ya. Perbanyak praktikum aja gitu ya. Nanti kita lebih banyak di praktikumnya seperti itu. Oke. Ya ini ada Mas Heri. Gimana Mas Heri? Ada pertanyaan atau gimana? Atau mungkin sementara bisa di chat dulu ya. Ini ada mungkin beberapa menit lah saya penjelasan dulu tentang teori MQTT ya, teori MQTT dan juga teori Node.js-nya biar teman-teman yang baru gitu ya belajar di Node.js ataupun belajar MQTT ada gambaran lah ya apa sih MQTT itu gitu, apa sih Node.js itu gitu ya, biar ada gambaran. Karena tadi saya lihat di apa ya di alasan kenapa teman-teman mengikuti workshop ini kebanyakan pengen belajar Node.js dan pengen tahu lebih dalam tentang MQTT gitu ya. Jadi kita akan mulai dulu dari pengenalan ya, pengenalan MQTT-nya.